Oke, jadi kemarin ada yang nanyain tentang review Brio. Gue mau review Brionya hari ini karena kemarin ada yang minta. Oke, langsung aja nih ya. Iya deh. Mana sih? Udah kebuka belum sih? Nah, kalau misalnya dari depan, oh apa deh, ini dulu deh. Di depan, kap mesinnya itu karbon. Nah, kap mesinnya karbon kan. Cuman warnanya emang agak hijau. Biasanya kalau karbon tuh hitam kan. Terus paling sama ada bumper yang dibolongin. Sebenarnya fungsinya nggak tahu apa sih, cuman mungkin jadi keren aja kali ya. Selera sih, tiap orang beda-beda. Terus kalau spoiler, nah ini tuh custom spoilernya. Ini spoiler yang dari ada Instagramnya Listio Moto ID. Tadinya warnanya kayak udah nggak ada. Warnanya tuh tadinya kayak silver gitu, terus di custom jadi warna kedok gitu. Oke, terus kalau dari ban, nah Brio ini pakai RPF NK RPF1 NK. Terus kalau bannya yang punyanya ini pakai GT Radial. GT Radial ukuran 195/50, agak tipis ya. Kalau mau tebalan biasanya pada pakai 55. Terus magnetnya itu titanium body clip. Biasanya anak-anak drag itu pakai ban kayak kalau yang ini kan 123S. Nih. Nah, dia pakai 123S. Itu tuh biasanya beda-beda gitu. Ada yang kadang-kadang pakai Toyo juga, R1R, atau enggak R8, atau enggak ada yang baru yang gue suka banget, ATRK Daciles. Kembangnya itu kayak gitu. Rata-rata tuh kembangnya kayak gini. Jadi dipakai daily, yang hujan kayak sekarang lagi musim hujan gini, ya bahaya sih karena lebih licin. Terakhir kalau dari luar kayaknya itu doang. Oh, sama coilovernya, ini pakai coilover, tingginya segini. Segini itu pakai coilover Gap Sport. Kan biasanya kalau misalnya per custom itu naik turuninnya itu kan mesti dipotong kan. Kalau coilover itu lo bisa tinggal puter, lo mau tinggiin bisa, lo bisa turunin. Nah kebetulan kalau Gap Sport ini bisa naikin, bisa turunin, bisa empukin, bisa kerasin. Biasanya kan kalau anak-anak yang suka drag race gitu kan maunya keras kan, harus keras biar startnya enak, terus biar nggak repot juga lah ya kalau pakai coilover. Jadi kayak misalnya lo mau pakai 16 lo mau tinggi tinggal lo puter, lo mau pakai 15 lo pendekin tinggal lo puter, lo mau harian lo mau empuk tinggal lo atur doang, lo besoknya mau balap mau keras tinggal lo atur juga, makanya lebih praktis. Terus terakhir dari luar, emblemnya juga udah diganti yang merah. JDM banget sih ceritanya. Jadinya ini sederhana aja sih tentang JDM-nya. Gimana sih JDM? Ya beda-beda sih, cuman kalau menurut gue ya ini simple aja sih, tapi nyaman dipakai, yang penting itu. Nah tadi kan body, sekarang interiornya itu kalau dari joknya
cuman pakai sarung aja sih, sarung sweat gitu semuanya sampai ke belakang juga. Nih cuman di sweat aja sih nih. Terus kalau daleman, nah setirnya ini Nardi kebalik sih. Nah setirnya itu Nardi apa tuh, Nardi Torino. Yang ini model Deepcore 350 mm, segini, akan segini gedenya, lumayan sih, lumayan gede. Terus ada shift lightnya juga, shift lightnya pivot. Terus shift knobnya ada nggak sih mereknya di sini? Warna ungu ini shift knobnya mereknya NRG. Terus yang terakhir ini kayak dashboardnya ini kayak karbon semua gitu loh. Tuh sampai yang di speedometernya, jadinya dia karbon semua. Nah tuh stabilah. Berarti yang terakhir tinggal mesinnya. Kalau biasanya banyakan Brio itu udah ganti mesin jazz. Mesin jazz itu jazz itu 1500 kan cc-nya. Biasanya itu banyak banget yang modifikasi Brio pakai mesin jazz. Nah kebetulan Brio ini juga pakai mesin jazz C1517 itu. Udah swap engine berarti kan, udah bukan mesin Brio lagi. Terus habis itu kalau seputar mesin, yang pasti mobil ini udah porting polish. Porting polish itu kompresinya itu 10,8 di Brio ini. Terus abis itu kan biasanya udah ganti mesin, udah porting polish, kompresinya juga tinggi, udah segitu. Habis itu kalau soal gearnya, gearboxnya itu udah close ratio. Nah pakai punya M-Factory mereknya, udah close. Terus habis itu apalagi ya, kayak cuman sederhana doang sih, cuma kayak gitu-gitu doang. Kayak kalau misalnya dari mesinnya itu kayak selain dari apa namanya, selain dari kayak mesin, sekarang udah swap engine, jadi sebenarnya lebih simpel daripada misalnya kayak modifikasi mobil-mobil lain sih ya. Kalau Jazz, Brio gitu-gitu nggak tahu kenapa kayak ya nggak seribet itu aja gitu. Jadi kalau Brio ini udah swap engine, otomatis biasanya porting, terus kompresinya udah pasti naik. Terus habis itu kalau yang ini ya udah close ratio, terus pakai unit chip juga. Unit chipnya pakai Dastek yang chipless. Terus apa lagi ya? Kalau di mesin kita lihat aja mesinnya yuk. Kita lihat mesinnya. Pokoknya sorry banget nih ya kalau kotor, belum sempet dibersihin. Nah ini tuh ininya RB1. Ini tuh mesinnya Jazz. Terus filternya, ini filternya nggak mungkin gue buka sih, cuman ini filternya KNN yang dalam, cuman yang dalamnya doang kok. Terus nih radiatornya pakai yang aluminium yang mereknya Koyoran. Terus udah sih paling itu aja, sama aja. Oh nih mountingnya, karena ini mesinnya engine swap, jadi otomatis mountingnya harus super kuat.
karena bermasalah di situ, bermasalah di mountingnya selalu jebol terus. Jadi pegangannya semuanya harus kuat, masih sampai diles atau di apalah. Nanti gue tanya ya orangnya, kita wawancara orangnya sekalian. Nih keseluruhan. HP-nya itu 169an, torsinya gue nggak tahu, nanti gue tanya orangnya. Dulu sih gue pernah bikin jazz itu HP-nya 163, berarti ini mobil harusnya lebih bagus, dan tapi emang waktunya lebih bagus sih sejauh ini. Sekarang kita coba test drive, kita coba jalan. Padahal sebenarnya gue udah sering banget pakai ini. Ya udah, kita coba test drive. Tadi udah dengar suaranya, kita coba. Gue nggak tahu jalan, ya. Kanan. Gue tarik nih ya. Gue tarik nih ya. Bannya legend banget. Ya tadi yang gue bilang kalau pakai ban semi slick gini buat drag ini, lo lihat deh, kasih lihat deh, ini tuh lagi hujan terus kan. Itu kayak udah pasti licin parah. Emang kalau buat daily driven tuh jangan deh, maksudnya ya jangan sembarangan juga bawanya, soalnya bahaya. Jadi sarankan ngebut-ngebut di saat hujan-hujan begini. Ini muter balik nggak sih? Boleh. Boleh. Tadi SPBU-nya mana? Oh, ada McD. Ya udah, paling itu aja. Sisanya kalau misalnya pada mau lihat, gue kemarin sorry banget, lupa banget buat onboardin mobil ini waktu di mana, BSD ya, waktu acara Trisakti. Nanti janji kalau ada drag lagi, ada event lagi, akan dibikin onboardnya sama dia. Oke? Nanti abis ini kita ngobrol sama yang punya. Dadah. Nih, buat yang suka ngira kalau ini mobil gue, ini bukan mobil gue, ini mobil dia. Assalamualaikum. Ya udah, dia nggak mau sih ditanya-tanya gimana Itu ini bisa buat reduk gitu kalau hujan. Lucu ya? lucu loh dia. Coba yang lain boleh ketawa. Please ketawa. Ini cepetan, gue lupa tadi ngasih tahu ini Brio tahun berapa, karena gue emang nggak tahu. Ini mobil tahun 2013. Jadi ini mobil dulu bekas, gue beli bekas karena mampunya beli bekas, baru mahal tuh. Bener aja. Jadi temen ada yang jual murah, terus tertarik karena waktu itu banyak bilang di mobil enteng buat drag race, nggak perlu banyak ngurangin beban-beban. Akhirnya ya gue coba beli itu. Pertama-tama dulu nggak ganti mesin dulu, ada sudah working lumayan. Berapa uangnya? 201 itu 10 juga, 102 itu 16.4 atau 16.5, waktu itu dengan mesinnya 13. Catat kalau suaranya nggak kedengeran, itu penting. Terus pas abis engine swap, berjalannya drag race, gue nggak bisa ngalahin Jazz karena cc-nya yang kecil. Akhirnya ganti engine swap dengan mesin Jazz. Terus ya udah, mesinnya gue naikin kompresi, dijelasin kan tadi, terus coating
nggak terlalu banyak lah habisin duit. Waktu itu masih jadi anak kampus harus, jadi duitnya masih dikit. Sama sih sekarang juga. Waktu itu masih jadi anak kampus, sekarang punya bengkel Nah. loh. Terus best time. Oh iya, best time mobil ini terakhir itu 15.8 sekian di 402, terus 201 nya 97. Hah? Iya, sorry salah. Ceritain aja. Tahu Andia cuy. Waktu sebelum. Sorry, maksudnya 14.8. Jadi waktu itu 402 nya 14.8, terus 197 gitu. Hah? Oh iya. No, kan dia yang inget di mobil, udah mendingan mobil Gue dia. perhatiin semua stiker-stiker. Dia lo punya stiker juga gue perhatiin. Dia yang inget. Jadi ini mobil dulu pernah turbo. Jadi sempat penasaran karena waktu itu pengen lebih heboh lagi, gue pasangin turbo. Tapi mungkin nggak diizinin sama yang di atas, jadi hasilnya kurang bagus. Akhirnya gue enain lagi. Terus Jadi turbonya dicopot. ya turbonya gue copot dan NA lagi. Terus sempat HP pernah gede banget waktu itu, bikin pertama 187 HP. Tapi waktunya nggak sebagus waktu gue bikin pertama. Akhirnya gue ganti mesin lagi dengan HP 169 sekian lah. Waktunya kembali lagi seperti yang bikinan gue pertama. Ya gitulah sedikit ulasan perjalanan beliau ini. Terus Mbak Tata ada yang tanya? Hah? Ya, gue masuk lagi. Mbak Tata Ya, ini ya udah, gue di sini cuma suka bawa mobil dia, tapi nggak pernah lebih dekat, nggak pernah lebih bagus juga waktunya. enggak bu. Waktu itu gua yang di BSD yang vlog yang pertama dia juara 4, gua juara 5. Berarti jagoan dia sih. Ya tapi ya sesuatu gue kalah sama lo. Ya jadi kan biasanya maksudnya yang nanyain buat review Brio itu mungkin punya Brio mau bikin Brio ya kan? Terus mungkin yang kayak gitu kan. Beliau Kalau misalnya ada yang mau nanya jelasnya bisa nanya ke gue atau ke Instagramnya Awan. Terus kalau mau dibikinin juga boleh dateng ke bengkelnya ini. Sekalian ini bengkel baru buka loh. nanti ditulis sama kakak di bawah sini. Nanti tulis. Alamatnya. Ini ada ini. Ini udah banyak yang bikin mobil. Itu ada Genio, ada City, ini ada Evo. Mobil gua nggak usah. Itu ada Saret. Ada Saret. Ditutupin. Saret itu masih kayak sosok serius gitu. Terus besok-besok gue bakal bikin rutin. Sorry banget kalau misalnya gue rehat lama banget. Soalnya kemarin kepotong gue lulus, gue ngurusin gue lulus segala macam. Terus gue mau bikin next itu mau review mobil-mobil yang dimodif di IAG. Siapa aja yang mau bikin modifan mobilnya di sini bakal gue masukin YouTube gue, siapapun. Bakal gue bikin satu-satu video buat review mobilnya sampai mobilnya jadi. Proses maunya gimana sampai mobilnya jadi bakal gue masukin YouTube. Jadi jangan lupa nonton terus.